Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Podcast DPRD Kota Yogyakarta. Kembali bersama kami di Podcast DPRD Kota Yogyakarta. Tentunya di periode DPRD yang baru nih ya. Saya Dian Sari, anggota DPRD Kota Yogyakarta yang akan memandu podcast pada sore hari ini. Tentunya dengan obrolan yang menarik terkait bagaimana rencana kerja DPRD Kota Yogyakarta di periodisasi 2024-2029 nantinya ini. Di sini ada dua narasumber, yaitu ada Mas Oleg Yohan. Selamat sore Mas Oleg dan Mas Nur Cahyo. Beliau adalah teman-teman saya dahulu dan sekarang berteman kembali di periode 2024-2029. Podcast DPRD Kota Yogyakarta pada sore hari ini mengulas apa saja yang dibahas atau yang menjadi acuan rencana kerja DPRD Kota Yogyakarta di periode ini, dan tentunya ada beberapa hal. Di 2024 memang adalah tahun politik, pemilihan legislatif sudah selesai di 14 Februari 2024 dan November ini ya Mas Oleg dan Mas Nur Cahyo akan masih mengadakan konstelasi politik, yaitu pesta demokrasi di pemilihan kepala daerah pilkada serentak di Kota Yogyakarta. Tapi tentunya pada podcast hari ini kita akan membahas dulu rencana kerja. Nah, kita geser ke Mas Oleg nih ya, terkait rencana kerja, karena Agustus tanggal 12 kita barusan dilantik ya Mas Oleg ya. SK juga sudah keluar, tapi masuk lagi. Oh iya, SK sudah keluar tapi masuk lagi. Nah itu makna yang perlu dicermati banyak tapi tidak banyak orang paham. Ada beberapa hal, yaitu di Kota Yogyakarta di 40 anggota DPRD, untuk sekedar mengetahui saja, atau wakil masyarakat yang ada di DPRD, 40 anggota Dewan. Periodisasi 2024-2029 ini ada sekitar berapa? 18 ya? 18 yang baru ya. Mungkin adanya konstelasi ini, Mas Oleg di awal nih ya bisa menjelaskan apa harapannya di periodisasi 2024-2029 ini ke depan sebagai wakil rakyat atau pelayan masyarakat ke depan. Monggo Mas Oleg. Makasih Mbak Dian. Yang pertama tentu saja dengan ada beberapa anggota baru, tentu saja harapan kami menjadi semangat baru dengan tidak melupakan teman-teman yang lama. Yang pertama itu. Nah, saja ini membawa dampak konsekuensi terkait dengan keberadaan anggota DPRD yang saat ini di periodisasi 2024-2029. Yang pertama tentu saja kaitannya dengan langsam dan etkos ini. Itu menjadi isu menarik ya? Ya, isu menarik sebenarnya. Namun kemudian ini adalah aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pusat regulasinya, sehingga kita tinggal menjalankan saja. Hanya perlu menjadi catatan kita bersama hingga sampai dengan periodisasi ini di bulan tanggal ini September 25 September ini kita masih belum mempunyai pimpinan definitif. Sehingga ini sangat berdampak terhadap kegiatan-kegiatan DPRD. Nah, bisa bicara masa renja, tentu saja rencana kerja ini harapan kami tidak berpengaruh secara signifikan. Namun kemudian kita tahu bahwa belum adanya pimpinan definitif ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja. Sedikitnya itu karena memang akhirnya sedikit orang yang datang ke kantor, sedikitnya. Banyaknya yaitu akhirnya beberapa agenda yang belum bisa terselesaikan. Perlu kita tahu bahwa kita masih beberapa punya agenda kerja terkait dengan pansus. Ada 3 pansus yang belum selesai ya, belum selesai di tahun 2024 ini. Sehingga ini juga kita membutuhkan waktu untuk bisa membahasnya, juga terkait dengan rencana APBD yang sudah diantarkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 5 September yang lalu. Tentu saja ini juga menjadi PR besar bagi kita, yang notabene adalah bagian
tugas Dewan, ya, kewajiban kita untuk membahas yang mana APBD ini akan diberlakukan untuk tahun 2025. Banyak hal Mbak Dian mungkin yang bisa kita kulik dari situasi ini, lepas dari masalah politik. Oke, siap. Kita bergeser ke Mas Nur Cahyo nih. Tadi Mas Oleg menjelaskan bahwa kita ada situasi internal, sebenarnya bukan ke politik ya, tapi memang secara beberapa hal administrasi yang belum beres terkait pimpinan definitif, karena memang pimpinan DPRD harapannya ke depan sebagai keterwakilan lembaga yang memang me-arranger seluruh program kegiatan atau renja di lembaga DPRD ya. Dengan adanya masih belum definitif ini, ada nggak sih pandangan Mas Nur Cahyo untuk hal terus mau seperti apa nih dengan sisa waktu? Tadi sudah sampaikan tanggal 5 September dari eksekutif sudah mengirim dokumen RAPBD ya, RAPBD 2025. Nah, dengan sisa waktu ini, dengan kondisi internal kita seperti ini, apa mungkin Mas Nur Cahyo bisa menyampaikan apa ya, kiat-kiat atau yang harapannya tidak ada unsur masyarakat yang dirugikan ya, punya itu. Ya, yang pertama ya, jadi kalau bagi 18 anggota Dewan yang baru, jadi tanggal 12 Agustus kemarin kan sesuatu yang dinanti. Dinantinya aja udah 6 bulan. Karena pemilunya bulan Februari. Baru dilantik bulan Agustus dan sampai sekarang ternyata kita masih ada terkendala untuk kita dalam menjalankan tugas kita sebagai anggota DPRD karena belum adanya pimpinan definitif DPRD Kota Yogyakarta. Memang ketika kita melihat tugas Dewan ya, salah satunya adalah terkait pengawasan. Kita tidak bisa melaksanakan fungsi ini dengan baik karena belum adanya pimpinan dan juga belum adanya komisi. Padahal kerja-kerja OPD itu tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Cuma fungsi pengawasan kita di komisi yang agak tersandra nih ya. Bisa dengan kondisi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, memang kita harapkan mungkin nanti kita usulkan kepada pimpinan sementara agar bisa ada koordinasi dengan ketua-ketua fraksi dan juga pimpinan fraksi agar dapat menyelesaikan problem yang ada di internal ini sehingga paling enggak pembahasan APBD 2025 ini juga tetap bisa berjalan. Yang jelas tidak tersandra ya Mas ya? Tidak tersandra. Siap, ya. Ada beberapa hal ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Oleg, Mas Nur Cahyo, beberapa hal terkait kondisi, situasi di internal. Memang kita tidak bisa masuk di dalam sebuah dinamika di mana itu memang bukan tupoksi kami sebagai legislatif atau anggota DPRD, tapi seyogyanya nanti bagaimana renja DPRD Kota Yogyakarta periodisasi 2024-2029 ini bisa sinergi dengan eksekutif, terutama pemerintah daerah yang notabene dengan beberapa agenda yang sudah menanti ya, tadi Raperda APBD 2025 sudah dikirim ke lembaga DPRD dan lain sebagainya, serta adanya PR di periode lalu terkait perda-perda yang belum selesai. Nah, mungkin itu menjadi bahasan hangat ya, bagaimana nantinya antara pimpinan sementara dan ketua-ketua fraksi ataupun pimpinan fraksi bisa saling mengurai permasalahan ini agar lembaga DPRD tidak menjadi sebuah lembaga yang nanti menjadi permasalahan ya untuk menyandra segala kegiatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Mungkin itu nanti kita lanjut dulu Mas, karena ada beberapa hal yang lebih konsen terhadap pembahasan renja tersebut. Harapannya nanti dari Mas Oleg, dari Mas Nur Cahyo bisa memberikan masukan ya, yang kedepannya memang ini di lembaga DPRD bagaimana sebagai pelayan masyarakat itu tidak seperti halnya untuk urusan golongan atau kelompok tertentu, tapi memang ini murni setelah 12 Agustus 2024 kemarin kita dilantik
murni menjadi pelayan masyarakat yang baik di Kota Yogyakarta. Kita jeda terlebih dahulu, kita lanjut di obrolan podcast DPRD Kota Yogyakarta.